Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya saya kembali bersilaturahmi. Sudah lama banget gak ketemu dengan seorang radio announcer. Beliau juga dulu pernah berapa kali membantu kami untuk Papua. Beliau juga adalah seorang voice over, kemudian juga MC hitsnya Jakarta. Siapa yang gak kenal beliau? Terus kemudian tadi sih beliau bilangnya adalah hijabers, ya influencer lah pokoknya. Siapa ya, goeser juga, goeser terus apa lagi ya? Pokoknya yang anak-anak Jakarta sekarang salah satunya ada dia lah. Pokoknya di mana ada anak hits ada dia. Siapa lagi kalau bukan Ajeng Dinanti. Halo. Ya, ya ampun, kayak introduction-nya lebay banget ya, Say. Banget kalau anak kata anak sekarang. Banget kalau kata anak Twitter. Ya, pendengarnya Fajar. Apa sih nama podcastnya? Aku belum tahu. Ruang Cerita Fajar. Nih buat teman-teman yang mendengarkan Ruang Cerita Fajar, nggak usah percaya semua deskripsi itu bye. Orangnya kita mah aja kehidupannya, mana hit sih yang kenal, siapa yang nggak kenal beliau? Banyak. Jokowi nggak kenal gue. Tapi Ajeng Dinanti ini sudah banyak menginterview orang loh. Iya betul, menginterview orang karena tuntutan pekerjaan juga sih, Kak. Jadi teman-teman pendengar Ruang Cerita, Ajeng ini sekarang menjadi radio announcer di Indika FM. Betul, Indika FM. Kalau aku sering dengarnya sih di siang hari, yang bobo siang tuh. Bobo siang, bincang orang terkenal sih. Yoi. Jadi pertemuan aku dengan Ajeng ini sebetulnya terjadi sebelum di Indika. Pas Ajeng. Bener. Waktu itu di Dreamers, di radio streaming namanya Dreamers. Kebetulan memang aku pegang program apa ya, mbak lupa lagi programnya. Iya lagi, gue program apa, pokoknya weekend yang weekend. Terus emang itu isi programnya adalah kita menginterview komunitas-komunitas, fanbase. Fanbase zone namanya. Fanbase zone. Fanbase ground. Fanbase zone. Oh, zone. Fanbase zone. Yang penting jangan friendzone aja. Ya, susah tuh. Ya, pasti ada yang salah satu yang naksir biasanya. Iya. Jadi pertemuan kita awal tuh di Dreamers ya. Waktu itu aku kan sama teman-teman Papua Voice datang ke radionya Ajeng pas di Dreamers. Terus lanjutlah Ajeng membantu kita di MC waktu itu di Kokas kan Ajeng ya? Iya betul, di Kokas. Terus udah ternyata waktu itu ketemu lagi di Indika ya, dirimu jadi narasumber. Ya begitulah. Seperti itulah kehidupan. Terus lagi ya. Jauh-jauh. Nggak jauh-jauh emang. Sorry, entah Jakarta yang kecil atau emang kita yang terlalu networkingnya luas banget, aku nggak tahu sih. Tapi sebelum kita ngomongin tentang radio announcer ataupun mungkin perjalanan karir seorang Ajeng nih, ini kan kita udah di 6 bulan di kala pandemi kan, pastilah event ataupun job-job mungkin off air ada yang tertunda ataupun ada cancel. Tapi mungkin di balik itu ada hikmah apa sih yang mungkin bisa Ajeng petik yang bisa dibagikan ke teman-teman pendengar Ruang Cerita nih, yang kira-kira Kak ternyata kok pas masa pandemi ini aku bisa masak loh, atau ternyata aku lebih hobi olahraga loh. Ada nggak sih yang kira-kira bisa dibagikan ke teman-teman pendengar kita? Kalau gue sih justru malah membawa rezeki di tengah pandemi ini. Oh iya. Mungkin tadinya sempat drop kan, sempat kayak wah beberapa job di cancel nih, tadinya dipospon bilangnya, ditunda gitu kan. Terus Kak akhirnya acara di cancel gitu. Oh ya udah nggak apa-apa.
sempet uring-uringan juga tuh, waduh di cancel gimana nih. Nah tapi ternyata udahlah jalanin, ternyata justru membuka peluang rezeki buat gue gitu. Gue dikasih kesempatan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang di luar dari kebiasaan gue. Misalnya gue alhamdulillah tuh dapet nge-host satu e-commerce, live e-commerce. Terus juga kemarin ngerjain drama podcast gitu. Jadi orang rumah pun, Mbak kamu orang-orang pada WFH kok makin sibuk gitu. Jadi kayak ya namanya rezeki. Mama nggak tahu aku anak di Jakarta gitu. Nggak bilang. Apa? Maksudnya kamu nggak bilang sama orang rumah, Mama aku nggak tahu apa, kamu nggak tahu apa aku anak di Jakarta gitu. Nyokap gue nggak tahu, dia cuma ngepoin Instagram gue doang. Intinya anaknya main ya taunya. Padahal kan sebenarnya gue tuh waktu itu sempet kasih, mungkin nanti akan relate ke perjalanan cerita karir yang kata lo itu ya. Sebenarnya gue main dalam tanda kutip tuh networking gitu. Gue sampai pernah ngasih penjelasan gitu sama nyokap gue gitu. Kerjaan-kerjaan kayak gue kan harus kuat di networkingnya. Gimana orang mau percaya ke gue, gimana orang mau percaya kenal siapa gue. Kalau gue ya udah siaran pulang gitu. Jadi terkadang yang jeng kesini yuk acaranya nggak penting, dan gue pun juga bukan gue banget, ya udah gue datangin demi ya relationship kita aja networking gitu ya. Jadi sebenarnya kayak gue bersembunyi dalam kata networking ya, padahal sekalian main juga. Emang kadang-kadang doyan main Kak. Iya, tapi mainnya positif, dapat link. Mainnya positif, apalagi dulu nyokap gue ya itu stigmanya dunia kan jatuhnya entertainment ya gitu, dunia yang ina ini. Nah begitu gue berhijab langsung lah agak ya nggak sebawel kemarin deh gitu. Dirimu tuh berhijab tuh kalau nggak salah 2018 ya? 2017. Tapi harusnya tadi di awal tuh aku bilang kan udah kan, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Sampurasun. Aduh, Ajeng, tapi sebetulnya lu itu emang dari awal kuliah atau mungkin cita-cita lo memang mau pengen menjadi seorang entertainment, atau mungkin awalnya lo pengen cita-citanya jadi seorang guru atau dosen atau pramugari mungkin? Pramugari kayak gue sadar diri gitu, wow aku kayak menggapai langit nih jadi pramugari ya kan. Lihat siapa nggak masuk, udah yang lain aja gitu. Kalau cita-cita sih emang cita-cita jadi penyiar radio emang pengen banget dari gue SMA ya. Dari gue SMA tuh pengen banget gitu. Dan gue memang tertarik di dunia entertainment sih, tertarik, cuman nggak tahu kenapa gue nggak tertarik buat yang main film, acting gitu, enggak. Tapi gue suka being center of attention tuh, gue suka gitu. Gue suka bikin orang ketawa, gue seneng. Terus gimana caranya yang ngapain ya? Oh jadi MC. Oh gimana caranya biar yang MC jadi bagus? Oh jadi penyiar radio gitu. Dan memang ketertarikan gue sama radio itu udah dari lama gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk ke radio, meskipun dalam perjalanannya tidak semudah itu. Berarti lu pertama kali menjadi radio announcer emang di Dreamer ya? Langsung? Atau ada lagi? Benar, emang di Dreamers awalnya pas zaman kuliah. Habis itu baru masuk ke Indika. Jadi, ini udah masuk ke pertanyaan perjalanan karir ya? Ya kan tipis-tipis biar enak. Keluar semua biar aku bekerja. Jadi udah masuk ke pertanyaan karir nih ya? Ya boleh. Jadi awalnya itu pas SMA, gue tuh SMA anak IPA men. Serius aja anak IPA, tapi tampangnya IPS banget loh. Woi, anak dulu nih ya di sekolah gue, anak dia kata gue jujur aja gue pernah dipanggil orang tua, gue pernah diskors. Oh ya? Anak IPA-nya cuma 3 orang, salah satunya gue. Legend di SMA nih. Aku kayak adalah bibit-bibit rebel tuh udah ada sejak dahulu kala gitu. Jadi gue SMA anak IPA, masuklah ke kuliah di Trisakti gitu. Trisakti
ngambil ekonomi manajemen. Itu juga memutuskan manajemen juga ya panjang lah ceritanya, sempat debat-debat juga sama nyokap. Intinya gue bilang, Bu, aku pengen jadi penyiar radio gitu. Aku pengen jadi penyiar radio, aku ambil komunikasi ya. Nyokap gue ya mungkin pola pikir orang lama kali ya gitu. Nggak sih, ngapain sih? Komunikasi bisa kok diajarin. Ini no offense buat teman-teman yang kuliahnya di komunikasi, tapi itu yang nyokap gue katakan. Ibaratnya ya udah nanti kalau misalnya susah dapat kerja, kalau ambil ekonomi kamu bisa masuk bank gitu. Wah gila, masuk bank coy. Selamat datang Kak, silakan apa yang bisa dibantu. Ya gitu, melakukan rutinitas. No offense ya, no offense ya. No offense, maksudnya kan ada kan orang-orang yang seperti itu, tapi gue itu bukan gue. Coy di SMA ya kan, rebel banget. Bang gue nggak bisa. Udah kan, ya udah deh nurut lah gitu, nurut karena keluarga juga banyak yang anak Trisakti, udah Trisakti aja deh gitu. Apa ya yang gampang? Tadinya mau sok-sok teknik industri karena gue anak IPA, tapi akhirnya udahlah. Ini adalah kesempatan gue punya pilihan. Gue punya pilihan selama kurang lebih 4 tahun ke depan, kira-kira mana nih yang tidak menyusahkan gue. Akhirnya udah ngambil yang ekonomi manajemen pada akhirnya gitu. Terus katanya kamu bisa kok pasti jadi penyiar tanpa harus masuk komunikasi, dan alhamdulillah terjawablah sudah gitu. Kan memang ada beberapa hal yang jawabannya nggak pada saat itu kan gitu. Tadinya banget males kuliah, pokoknya komunikasi. Udah deh. Tapi berkat doa nyokap lu juga, Jang. Kalau sekarang gitu. Benar, betul banget. Dan tuh abis itu udah kan aku masuk kuliah nih, kuliah di semester 3. Terus aku mikir keras gimana caranya gue masuk penyiar. Nggak mungkin radio swasta di Jakarta main nyomot gue di pinggir jalan yang nggak punya background, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya gue belajar di mana? Cari komunitas. Ketemulah komunitasnya Kelas Penyiar Indonesia. Gue belajar di sana 4 kali pertemuan secara gratis, sharing yang dimana mentornya itu adalah mantan penyiar global pada kala itu. Salah satunya adalah Sahil Mulahela, penyiar Jak FM yang dulunya juga di Indika. Dia tuh dulu di Indika FM. Gue belajar dan ternyata Dreamers Radio lagi buka, terus ya udah deh gue sana. Dan alhamdulillah dari sekian orang yang melamar apply, Ajeng salah satunya gitu. Itu berapa tahun Jeng? Lu di sana Jeng? Dreamers 2 tahun. 2 tahun? Dreamers 2 tahun, abis itu gua ketemu Beniardi, kita di satu event bareng, ketemu Beniardi, penyiar Bahana FM, tiba-tiba tuh orang, ya udah lagi-lagi, again itu networking kan, tiba-tiba Jeng gua lagi buka news traffic nih, lo mau nggak news traffic tapi penyiar? Ya udah, penting gue radio swasta nih gitu. Karena di situ karena 1 tahun. Di Bahana setahun ya? Setahun tuh lulus kuliah kan pada kala itu. Nyokap gue mulai keluar lagi. Kamu kan udah lulus nih sarjana manajemen, coba dong cari kerjaan yang serius. Karena kebetulan nyokap gue backgroundnya korporat juga gitu. Oke lah, anak yang manumut gitu kan. Akhirnya gue memutuskan cabut dari Bahana. Ngikutin lah apa kata nyokap gue gitu. Gue cari kerja yang serius gitu. Nah, dalam setahun setelah keluar dari Bahana, 3 perusahaan yang gue masukin. Nggak ada yang betah. 3 perusahaan dalam waktu setahun? Megang sebagai technician di mall. Terus gue pernah magang di belanja.com, terus gue magang brandnya Saskia di Amerika. Udah cuma 3 bulan doang. Sampai akhirnya waktu itu Power FM 89,2 sekarang udah nggak ada. Power FM buka dan gue apply-nya barengan tuh sama Indika. Barengan sama Indika karena posisinya gue nganggur. Yang mana aja yang cepet, Power duluan yang mana deal. Terus nggak lama di Power, Indika nelfon. Ternyata orang Indika tuh agak nggak enak sama bos gue karena gue mantan Indika dulunya. Gitu. Mantan orang Indika dulunya. Jadi kayak gue juga bilang kan, ada namanya Kak Icon di Sentara dulu punya. Kak Icon, gue boleh nggak pindah ke Indika gitu? Karena di Power tuh ada beberapa mantan penyiar Indika FM. Ya dari
orang dari Indika pada kesini, lu dari sini ke sana gitu. Ya udah sampai akhirnya lu nggak bilang gue, Pak anti mainstream gue apa gitu bilang. Iya ngelawan arus ya. Gitu. Gue ikan salmon. Gue ikan salmon. Bener juga sih. Ya udah sampai akhir 4 bulan di Power terus pindah ke Indika sampai sekarang. Tuh. Berarti pas lu awal di Indika berarti langsung bareng sama Uli kan waktu itu? Atau gimana? Iya, barengan sama Uli Hardi. Dan disitulah kita ketemu lagi ya Jem. Setelah aku kayak nggak nyangka gitu loh, kayak ketemu Fajar gitu. Ajeng yang suka lagu-lagu Kahitna itu yang cantik. Ingat lagi. Aku fans besarnya Kahitna, soulmate. Jadi Ajeng ini, wah kalau lagu-lagunya Kahitna langsung dia garis keras. Asli, nangis sih enggak, cuma hafal iya. Hafal ya. Kayak yang teguh titik mau dibawain itu lagi. Main Kak. Tapi nggak ada yang nyanyi, ntar kasihan. Tapi for your information teman-teman, gue kan berapa kali sering kepoin Instagramnya Ajeng. Ternyata Ajeng juga, gue nggak tahu ya, koreksi kalau gue kurang tepat, tapi beliau sering banget ikut dalam pentas tari. Nih. Iya betul. Tunggu, ada nih gue lihat, gue kasih lihat foto-fotonya salah satunya ya. Ini dulu sebelum Ajeng menggunakan hijab. Yes, betul itu. Itu emang dari SMA lu, Jeng? Jadi dari SMA sebenarnya. Iya betul. Gila sih, ini banget apa namanya? Menjiwai sekali. Harus gitu Kak, biar dapet. Jadi kalau nari itu sebenarnya tadinya dipaksa sama ibu, lagi-lagi ibu, ya kan, anak ibu banget gue, dipaksa sama ibu juga dulu penari gitu. Jadi sebenarnya gue sama adik-adik gue tuh bokap gue banget lah, olahraga parah kita. Bokap gue atlet, sempat jadi atlet juga, terus kita ngikut, kita renang, kita basket. Gue inilah ngomel, kok bapak semua sih nggak ada yang ikut ibu, nari dong. Ya udahlah, gue tadinya untuk menyenangkan hati nyokap gue aja ikut nari. Lama-lama kok sayang ya, lama-lama kok cinta ya, lama-lama kok enak ya. Lagi-lagi alasannya apa? Karena selain gue suka, gue bukan ini loh, memanfaatkan jadi ciri khas gue. Jadi gimana ya cara menjelaskan dengan singkat agar mudah dipahami. Jadi gini, kenapa gue memilih tari Jawa juga selain gue cinta, itu bisa menjadi ciri khas gue. Di dua bidang. Ajeng yang mana sih? Itu loh, Nier yang nari juga misalnya gitu. Ajeng yang mana sih? Brand aja gitu lo ya? Benar, itu loh yang siaran gitu, yang kemarin nari ini siaran gitu. Jadi branding juga sebenarnya, satu menjadi sebuah uniqueness, dan itu gue manfaatkan gitu. Dan ternyata turns out it works. It works yang kayak penari senior tuh mulai recognize karena ya satu gue heboh banget kalau udah latihan, terus juga ya taunya gue sambil siaran juga gitu. Tapi ya gue nggak tahu nih, lu kalau nari kan itu kan harus pembawaannya kalem tuh. Tapi kan lu kalau di MC ataupun di radio gitu kan, ya gue nggak tahu ya, koreksi kalau gue nggak tepat. Tapi lu kan emang heboh, yang maksudnya nggak bisa yang terlalu kalem banget gitu. Tapi bagaimana lu menyesuaikan lu dengan, kan kalau tari Jawa kan ya pasti kan gerakannya gemulai gitu loh. Dan beda banget lo sama Ajeng yang ada di off air gitu kadang. Gitu. Lu gimana caranya Jeng lu mengadaptasikan atau aplikasikan lu pada saat lu tari dan mengaplikasikan pada satu posisi sebagai MC atau radio announcer. Itu bisa nggak sih jadi mungkin ada tips nggak sih buat teman-teman pendengar Ruang Cerita nih, jangan mungkin harus punya side jobnya, mungkin nggak tahu ya bahasanya apa, tapi side jobnya mungkin punya nari kah atau gimana sih lu mengaplikasikan itu di dalam pekerjaan lu? Gue sih tetap menjadi diri gue sendiri ya.
gue sih yang jelas tetap menjadi diri gue sendiri, meskipun kayak side job gue sangat berbeda gitu, sangat kontra. Gue bilangnya bukan side job sih, hobi sih. Jadi gue nggak pernah merasa terbebani harus gerakannya mulai lemah lembut, enggak sama sekali, karena ya itu lagi-lagi gue happy. Nah dan gue memanfaatkan tari Jawa ini tuh sebagai meditasi dan yoga gue. Gitu. Jadi terkadang karena iramanya pelan banget, gerakannya yang satu gerakannya bisa 2 kali 8 Kak, gitu, 2 kali 8 hitungan, kan? Itu gue jadiin untuk yoga dan meditasi, dimana gue senengnya dari guru nari gue, dia tuh ketika gue nari, gue diajarin bukan hanya sebagai penyiar, tapi bukan hanya sebagai penari, tapi gue diajarin untuk bisa bagaimana memposisikan gue sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan, gitu loh, yang gue suka dari guru nari gue itu, gitu. Jadi secara sebenarnya tari ini menjadi sebuah kebutuhan gue dari segi fisik, yaitu latihan meditasi yoga, tapi secara mental batin tuh gue juga terbantu di situ, gitu, ngobrol-ngobrol, sharing, sesimpel kayak filosofi gerakannya tuh setiap kita mau nari pasti gini kan, sembahan gitu. Sembahan tuh ya assalamualaikum ke penonton, dan juga kita permisi sama yang di atas, gitu sih. Gitu. Wow. Ajeng, gue mau nanya deh, ada nggak sih tips sederhana dari seorang Ajeng? Tadi kan mungkin kalau gue bisa kalau menurut gue bisa gue ambil adalah lakukanlah sesuatu yang memang menjadi sebisa mungkin passion lo dan menjadi hobi lo, dan lakukan itu menjadi yang mungkin bisa mengimplementasikan untuk tadi yang sebagai implementasi sebagai kehidupan lo misalkan di luar pekerjaan lo lain kayak gitu kan. Terus juga kalau bisa mungkin jadikan apa yang lo suka itu juga menjadi juga bisa menjadi hobi yang bisa gue nggak tahu ya bilangnya, menghasilkan sesuatu yang better buat lu, personal lu juga kayak gitu kan. Tapi sebetulnya ada nggak sih Jeng tips sederhana buat teman-teman yang mau memulai gue bingung nih Kak, gue harus seperti apa, gue harus menjadi apa, ataupun yang mungkin masih labil lah gue bilang bahasa gitu kan ya, Kak enaknya gue seperti apa ya Kak, gue bagaimana ya Kak, kira-kira dari lu sendiri lu bagaimana sih membentuk karakter diri lu nih hingga sekarang lu menjadi personal brandingnya ada seorang Ajeng radio announcer, kemudian penari, dan juga MC juga kayak gitu. Lagi-lagi yang namanya branding kan itu butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Tapi itu setelahnya. Yang susah adalah lu mau yang kayak gimana nih? Lu pengen dilihat seperti apa sih? Lu pengen orang tuh tahu lo tuh sebagai apa gitu. Itu yang susah sebenarnya. Nah tadinya nih sebelum ada Aukarin, gue tuh pengen jadi Aukarin. Kayak she's living my dream gitu. Lu jadi anak eksis, lu party pooper banget gitu kan. Ya gue yang dulu gue gimana caranya gue pengen jadi terkenal, tapi ya udah pokoknya kalau udah gue asik itu dulu ya, tolong lebar itu dulu, sampai akhirnya ya tapi gue juga nggak mau bandel-bandel amat. Emang kalau ya gitulah gitu, gue sempat merasa hal itu gitu. Gue sempat mencari yang gue berteman sama yang ini gue jadi kayak gimana, gue berteman sama geng gue yang ini gue gimana, apakah gue suka menjadi diri gue yang di geng ini, apakah gue suka menjadi diri gue di geng yang itu gitu. Tuh gue nyari banget gitu. Emang prosesnya sih lama gitu, tapi yang jelas jangan pernah lo membohongi diri sendiri deh. Kalau misalnya emang lo suka ya udah, kalau enggak usah dipaksain. Cuma perkara lo pengen terkenal, cuma perkara lo pengen followers banyak, menurut gue sih nggak terlalu dipaksain, karena pada akhirnya kalau nggak pakai hati ngelakuinnya buat apa gitu. Setuju. Sama kalau misalnya dalam mencari jati diri gitu ya, buat teman-teman yang mungkin masih dalam prosesnya, ya sering-sering lah ngobrol sama diri sendiri gitu. Itu penting sih, dan itu pun gue lakukan gitu. Kayak sekarang gue maunya apa sih, ini gue mau kemana sih nih, ngapain sih Jeng, lu kok marah-marah mulu sih Jeng, akhirnya lu kenapa sih gitu. Dan lu kebanyakan kalau untuk mengintrospeksi diri lu sendiri itu lebih banyak mungkin di malam hari kah, atau pada saat lu gimana aja biasanya? Apa gimana, sorry? Misalkan untuk tadi kan lu kan bilang
berbicara dengan diri sendiri kayak gitu kan. Maksudnya dalam arti selalu mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri lu gitu kan. Nah, biasanya lu melakukan itu Pak apa biasa di malam hari kah atau bagaimana kah atau pada saat momen-momen me time lu kah atau bagaimana biasanya? Pas me time atau mau tidur gitu, gue nulis, gue kayak journaling, dalam kayak bentuk definisi diary gue ngomong diary gitu. Atau kan kalau misalnya lagi males nulis ya ngaca atau bikin gue voice note gitu, kayak orang gila. Cuman kayak ya udah buat gue jadi bisa relief aja gitu. Kalau misalnya kayak gini deh, gue tuh lagi merasa nggak nyaman akhir-akhir ini gara-gara gue lagi sumbu pendek banget nih sejujurnya gitu, lagi sumbu pendek terus. Dan gue kalau udah bete dan nggak mood itu bisa ke semua orang lah nyebar, itu jeleknya gue. Sampai-sampai orang-orang kantor gue tuh kayak Ajeng lagi bete nggak gitu, mau minta tolong atau apa tuh ngomong depan gue, muter jadi orang gitu kan. Dan ya gue nggak suka suka orang kayak gitu, berarti salah dari gue gitu. Itu sih yang jadi introspeksi di diri gue. Lu kenapa sih Jang gitu, lagi ini banget ya gitu akhir-akhir gitu. Jadi biasanya gue journaling, nulis, atau ya ngobrol sama profesional kalau emang misalnya lo nggak nyaman gitu. Tapi kayak model-model Ajeng nih kalau lagi sumbu pendek itu kelihatan banget mukanya ya. Astagfirullah, masa sih? Mas kayak emang iya? Nah, Jang, lu lagi ini nggak? Apa nih? Kecil? Muka lu tuh gitu loh, langsung gila. Raut muka lu tuh nggak bisa dibohongin loh, Jang. Kalau misalnya lagi sumbu pendek gitu ya. Masa sih? Padahal gue kayak ceria abis gitu lah anaknya. Kelihatan dari mungkin ya gue bisa memahami sih, makanya kenapa orang-orang mungkin kantornya juga kalau ya Ajeng lagi ini gak ya, face-nya tuh udah kelihatan, oh ini Ajeng lagi gini nih. Takut, ya Allah maaf deh ya. Emang dari sananya dikasihnya gimana deh. Tapi sebetulnya hati Ajeng baik gitu ya. Betul, hati aku baik. Lemah lembut. Enggak lemah lembut juga. Enggak lembut ya. Aku masih suka ngomong. Sama tari aja sayang, apalagi sama kamu. Ya. Siapa itu Tari? Iya. Ini nama orang. Siapa itu Tari? Oke, Jang. Next pertanyaan. Kalau disuruh milih, lu lebih milih untuk menjadi radio announcer atau sebagai seorang MC? Gue, iya radio announcer dong. Pakai dong lagi kayak obvious banget gitu. Radio announcer. Kalau sama voice over? Voice over, radio announcer. Tetap. Siapa sih inspirasi lu? Gue tuh ngefans banget sama Sarah Sechan sih sebenarnya. Entah itu dari dia nge-host juga pun gue kayak panutannya Sarah Sechan gitu, karena dia bisa menjadi teman untuk semua orang, semua kalangan gitu. Dia ngobrol sama anak kecil bisa, ngobrol sama anak bisa, ngobrol sama yang lebih tua bisa, dan itu nggak tahu kenapa pembawaannya santai, formalnya dapet, santainya dapet, pesannya pun juga nyampe gitu. Gue love banget sama Sarah Sechan. Kalau disuruh pilih, ataupun gue kata ya, lu selama perjalanan karir lu dalam radio utamanya pernah menginterview paling lu menjadi yang gue pernahkah atau siapa orang yang mungkin menjadi sejarah buat lu dalam interview di radio? Ada nggak sih siapa? Kalau mungkin kan kalau gue dulu mungkin pernah menginterview misalnya menteri atau siapa. Nah kalau lu ada nggak sih berkesan di perjalanan karir? Ada banget. Siapa? Gue nih ya salah satu apa namanya? Salah satu yang bikin gue happy banget menjadi seorang penyiar radio adalah gue bisa berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan para artis-artis gitu ya. Okay. Artis-artis. Iya, karena gue seringnya ini musisi, jadi yang keinget banget sama gue tuh gue pernah interview Shanty sama Titi DJ sih yang paling Titi DJ. Dan itu pas masih di Dreamers ya, tolong. Gue interview Titi DJ
yang gue riset, wow, seumuran sama nyokap gue. Dan Iya. Dan lu manggil tante gitu, enggak kan? Apa kakak? Iya, gue kayak, coy, ini gue manggilnya siapa? Dan posisinya Kak, gue waktu itu masih di Dreamers. Awal karir gue sebagai penyiar, belum ada 2 tahun. Jadi masih anak bocah banget, masih merasa nggak pede, minder parah. Sementara menjadi seorang penyiar radio, lu tuh setara gitu, kita sama-sama entertainment. Gak usah nganggep lu mau anak baru, mau senior, mau diva, nggak ada kayak gitu. Tetep aja jiper gua. Mana udah gitu, itu tapping ya posisinya ya. Mana udah itu Dreamers, gua nggak tahu di kantor kita doang apa satu Kemang di deretan ruko itu mati lampu. Mati lampu, bayangin. Mati lampu, gensetnya gue gak tahu kenapa, pokoknya lama banget. Terus udah nih, gue seru satu studio di Dreamers itu berdua doang sama seorang diva Titi DJ. Pasti gini. Kepanasan kan kipas-kipas. Terus dia bilang, gue inget banget, ini masih lama gak ya? Kalau nggak reschedule aja deh. Depan muka gue pada kala itu masih anak bocah, panik dong. Gitu, gue minta tolong asprot gue. Ya udah dikasih apa tuh teteh lupa. Intinya gue panik parah sih, lu anjir kenapa sih pakai mati lampu, malu-maluin gitu. Terus apa lagi ngomong lagi? Apa? Nah, waktu itu sih untungnya namanya diva ya, Bo ya, gitu. Seprofesional itu sih. Begitu udah selesai kayak diajak ngobrolnya enak, terus juga iya, so far asik sih. Maksudnya ya udah. Cuman ya itu mati lampu, makanya kalau ditanya berkesan, itu berkesan banget. Dan kapan lagi gue interview Titi DJ mati lampu, tapi cuman Ajeng nanti yang bisa. Please gue mau ngilang cepet lah, ini berakhir. Tapi gimana dong Titi DJ, gue ngefans banget. Wah, gue fangirling, gue ya gitu sih, pengalaman yang tak terlupakan gue gitu. Kalau sosok atau tokoh yang pernah gue interview, paling waktu itu gue pernah DPR, gue lupa lagi namanya siapa. DPR gue pernah, terus Direktorat Humas Pajak ya kemarin waktu itu acara itu. Oh, Kak Anita. Gitu iya, betul. Wah, itu mah senior lah itu kita. Senior kita tadi. Wah, itu interview beliau, gue juga. Ayo, Jeng, ekonominya dipakai. Belajar yuk, gitu. Lu disuruh 3 SKI, coy. Iya. Terus live kan? Live di Zoom kan? Gue cuma, Jeng, jangan terlihat bodoh. Kalau lo nggak tahu, senyum aja. Jangan kelihatan bego. Jangan. Yang nontonin lo banyak. Emang cuma face to face berdua, tapi yang nontonin lo banyak itu. Jangan kelihatan bego. Kak Anitanya gimana waktu itu? Ya happy aja, lancar gitu. Dan apa yang gue tanya, terus juga reaction dia terhadap penjelasannya, gue masih ngerti. Wow, ketolong sama anak ekonomi Kak, gitu. Berarti mamah lu nggak pernah salah untuk masukin lu jurusan ekonomi. Betul. Tapi kalau misalnya mau, DPR deh satu lagi. Nah itu tuh baru gue kelihatan gue banget tuh, gue pernah nge-MC kelihatan bodoh banget. Itu cerita apa? Nggak apa nih gue cerita nih? Gak apa-apa dong, kan buka-bukaan di sini. Oh iya benar. Jadi waktu itu gue pernah acara kayak festival bukan festival kalau banyak tenda-tenda gitu, banyak tenan-tenan gitu. Festival? Bazar? Bukan festival sih, iya semacam bazar. Oh expo. Ya science, teknologi and science expo. Dan dia itu punya acaranya salah satu stasiun televisi swasta, acaranya di SBSD. Oh, gue tahu. Gue dikabarin sama teman gue itu jam
jam 9 malam. Jam bisa nggak nge-MC banget, gue butuh lo, bisa nggak gitu. Dimana jam 8 pagi lo standby di ASBSD. Wow, aku tidak ada persiapan dan mak gue pentas nari di Taman Mini. Otomatis selesai malam gitu. Jam 8 di ASBC, udah deh gitu kan. Budget segini, oke gitu. Jalan lah ke lokasi kan. Dan itu posisinya 2 hari tuh. Gue di hari pertama. Gue MC gitu. Gue MC di mana? Oh, di sini Jeng, di panggung kecil. Oh, panggung kecil. Oke. Terus narsumnya gimana? Oh, narsumnya nanti ganti-gantian. Jadi continuity. Berarti gue hostnya. Narsumnya yang gantian. Jadi gue berkesempatan ngobrol sama narsum gue itu cuma narsum pertama ini. Gue opening kan, selamat datang lalalala. Oke, kita akan ke narasumber yang pertama nih. Ada bapak ini, kita akan ngomongin ini. Terus dia bawa slide dong, ya kan? Dia bawa slide, gue bisa belajar dari situ. Gue kasih pertanyaan. Karena cue card-nya cuma opening, hai selamat datang di acara ini. Narasumbernya ini ngomongin tentang ini. Dah, nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan moderator gitu, nggak ada. Berarti jadi gue explore dong. Asli. Udah nih, itu enak, ada PPT-nya. Oke, sama itu. Oke, terima kasih ya Pak, gitu. Gue pikir gue istirahat terus ketemu sama narsum gue. Kagak, lanjut. Langsung yang kedua ya. Siapa namanya? Ini nih. Oke, selamat. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin ini. Sekarang kita ngomongin flora ya, yang akan disampaikan sama Bapak dan Ibu ini dari LIPI deh. Gue lupa dari LIPI kan. Terus udah naik flora fauna. Oh iya, again, gue cuma berkesempatan ngobrol sama narasumber yang pertama karena gue udah on stage. Oh iya Pak, berarti ini ada PPT-nya kan gitu? Oh nggak ada, kita ngobrol aja. Mati nggak? Dan itu gue 5 narsum deh, kalau nggak salah 5 narsum kayak gitu. Flora fauna, oh anak IPA masih bisa. Oh masih bisa. Flora fauna. Pertanyaan, Pak, Bu, kalau nggak salah, kalau kita menemukan spesies baru yang belum ada di Indonesia, itu kita berhak menentukan namanya kan gitu. Itu masih bisa tuh gue pikir-pikir ya kan. Terus lagi kimia, bikin apa-apa, kompor gas yang kompos gitu. IPA masih bisa. Terus udah nih, gue capek banget kan. Terus temen gue bilang, Jeng besok MC lagi ya, soalnya kliennya suka sama lo. Sementara klien MC satunya attitude-nya jelek banget, pokoknya ada kejadian gitu. Udah naik, dateng kan, Itu hari pertama kedua? Hari kedua nih. Berarti pada hari pertama aman tuh ya? Apa? Hari pertama aman tuh ya? Hari pertama aman. Oh ya. Outfit hari kedua, outfit panggung kecil, mental panggung kecil, ya dong. Kemarin kan panggung kecil. Iya. Di sini aja panggung utama, panggung gede. Nanti pokoknya ngomonginnya pembicaranya gue inget banget, pokoknya dari LIPI, terus dari DPR, terus ada arsip nasional juga. Terus materinya segede setumpuk makalah tulisan semua. Gue suruh baca tentang sejarah Indonesia. Tuh, gue kayak wah, bye banget sih gue. Gimana ya, gue mau kesel sama karena materinya tuh bener-bener dikasih hari itu gitu. Iya. Mohon maaf, itu terus SKS. Cue card-nya baik banget. Kesel banget gue, makanya wah bete sih gue. Lu tadi bilang kan aja kalau bete mukanya kelihatan. Saking misalnya kayak iya, kita Indonesia di tahun segini kan ini, makanya kita harus melestarikan. Jangan, nggak cannot relate. Gue ceritainnya aja pusing lagi. Gitu, itu sih pengalaman. Terus narasumbernya gimana narasumbernya? Ya narasumbernya kayak ya udah nggak gimana sih, mungkin kayak komplainnya ke IO-nya kali ya, anaknya. Tapi sebenarnya so far maksudnya gini, bukan berarti terus acaranya jadi gagal gitu, enggak. Kan Mbak, support aja nih dalam diri gue juga nggak mau, let's say ya gue setiap performance berapapun bayarannya, gue tetap memberikan yang terbaik ya dong, karena nama gue juga ada di situ. Jadi gue dalam diri gue, ayo jangan nanya apa lagi, ayo baca dikit, wah
gitu. Sebenarnya lancar acaranya, cuman di guanya merasa kayaknya lu tuh sebenarnya bisa maksimal, lu tuh nggak segini. Kalau lu belajar lebih lagi atau datang lebih pagi lagi, lu pasti lebih bisa gitu. Karena gue ditekan duluan, panik dan lain sebagainya, jadi menurut gue nggak maksimal. Cuman nggak tahu deh kliennya aman apa nggak, gue nggak tahu gitu. Kalau dari gue sih gue merasa nggak maksimal dan gue bisa melakukan itu. Seru ya? Pengalaman yang nggak pernah dilupain ya. Nggak bisa dilupain banget. Jadi kayak gini, kalau temen gue udah kontak, gue gak wanti-wanti nih gitu. Kalau temen gue yang gitu, oke, acaranya dulu berapa baju? Oke. Tapi Jang, selama perjalanan karir lo di dunia MC, ini tadi radio ya, lo kan interviewer yang paling lu pernah menginterview yang memang berkesan adalah Mbak Tante Dede DJ kan. Tapi kalau di dunia MC, siapa partner yang mungkin berkesan di mata lu selama lu berkarir di dunia MC? Ada nggak? Gue partner ya, gue tuh mostly sebenarnya sendiri sih. Sendiri. Cuman kalau emang dipartnerin, gue ada namanya dia partner gue nge-MC. Cuman emang kita waktu itu pernah mau brandingkan diri kok Ajeng Dika, MC Ajeng Dika gitu. Cuman karena pada akhirnya kan untuk memilih jalur karir menjadi PNS, waktunya udah mulai susah ya udah deh Eka sendirian MC-nya. Oh, pertamanya nge-brandingnya Ajeng Dika, tapi perjalanan karir dia memutuskan untuk menjadi abdi negara. Iya, abdi negara. Jadi kayak waktunya susah, kayak udah ada mau negeri lah pokoknya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya MC, iya kalau dipikir-pikir paling gue cuma sama Akbari sama Benny doang deh kayaknya. MC berdua. Sisanya sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan status nggak sendiri juga ya. Status enggak dong. Aku lagi pejuang restu nih doainnya. Semoga Tante mengamini dan mengiyakan di 2020. Amin. Amin ya Allah ya Tuhan. Yuk Ibu yuk. Mari kita doakan sama-sama semoga Kakak Ajeng nanti 2020 bisa melepas masa Ajeng dengan amin. Jangan 2020 dong, siap 2021 lah. Tahun depan kan. Kenapa 2021? Apa? Kenapa 2021? Kalau 2020 belum ada duitnya, gue mau tinggal di mana, say? Jam. Kan COVID-nya nikahnya Jang. Iya, tapi kan abis itu gue kemana? Gue tinggal di rumah orang tua. Kak, yang siapa pasangannya? Ntar gue sensor. Panggil saja Lalang. Mas Lang, ya siapa Lang? Tolong kalau kamu serius sama Ajeng, tolong di 2021 kamu nikahkan dia. Karena kami sebagai fanbase dari kerasa Ajeng nanti sangat mendukung. Apa sih gak jelas? Fanbase keras nggak tuh bilangnya? Ya doain aja lah ya yang terbaik. Amin ya Allah. Semoga teman-teman pendengar Ruang Cerita mengamini juga Jeng. Kan di kala-kala kayak gini kan banyak mendukung, saling mensupport itu sangat utama. Bener gak? Betul. Yes, betul banget tuh guys, mensupport, mendukung apapun yang dilakukan teman-teman. Ya, sekecil apapun sih yang lu bisa support, tidak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk misalkan lu temen lu punya makanan, lu repost atau perlu Instagram story, itu sangat membantu banget buat mereka. Bener gak sih, Jam? Hal-hal sesimpel ini ya, ini lagi-lagi yang aku pelajarin beberapa waktu belakangan gitu. Kayak gue dibilang bodoh amat lah dibilang pansos, tapi tuh gue tipe orang yang sangat menjalin silaturahmi gitu. Dibilang kalau misalnya temen gue ngapain gitu, ih keren deh, ih cobain dong gitu. Jadi gue emang memposisikan diri gue menjadi orang yang ingin gue temui gitu. Gue pengen punya temen yang suportif deh. Apakah lu udah suportif ke orang-orang Jeng gitu. Jadi kok dia sombong banget sih, nggak pernah nyapa ya. Kenapa harus dia nyapa? Ya udah sapa aja basa-basi. Lu gimana kabarnya? Ih lu keren banget sih sekarang kerja di sini lancar-lancar ya gitu. Basa-basi busuk sih emang, cuman kayaknya orang terlalu gengsi gitu. Sebel.
sebel sendiri gue, kayak orang terlalu gengsi, kenapa sih takut banget dibilang pansos, takut banget dibilang SKSD, nggak apa-apa lagi. Betul. Kalau menurut gue ya Jeng ya, apapun omongan orang yang mungkin kalau menurut kita tidak sejalan dengan kita, ya udah lah ya, nggak usah jadi beban pikiran lu ataupun jadi hal negatif lu ya. Kalau emang nggak sesuai, ya udah, lu apa yang lu menurut lu itu benar ya lu jalanin. Kalau enggak, ya udah, nggak usah dianggap. Kalau menurut gue gitu sih, ya nggak sih? Iya benar banget sih, emang kalau nggak gitu nggak maju gitu, ngapain sih mikirin orang. Tapi sebenarnya ini sebuah statement yang kayaknya orang-orang udah pada tahu gitu ya. Udah lah, ngapain sih mikirin kata orang, tapi dalam kenyataannya susah loh untuk melakukannya. Iya, udah. Apalagi yang ngomong itu adalah orang-orang yang cukup berpengaruh dalam kehidupan kita. Misalnya, ya udahlah kalau stranger mungkin lebih mudah, tapi kayak ketika omongan-omongan orang yang datang, yang omongan-omongan yang kurang enak tapi datangnya dari teman sendiri, itu susah banget tuh. Iya, apa sih salah gue, perasaan gue relationship-nya baik-baik aja kok dia ngomong gitu ya gitu. Atau mungkin dari keluarga lo. Iya. Gitu. Atau saudara-saudara terdekat lo. Iya. Benar. Itu yang beringan. Susahnya di situ, Kak. Kalau ngomongan orang lain mah stranger, ya udah le gitu, tinggal blok-blok aja kalau emang di sosmed. Jeng, 2 pertanyaan terakhir nih. Dua pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Sebetulnya masih banyak banget. Sebelumnya banyak banget sih yang mau kita bahas, tapi kan biar penasaran. Part 2 Kak. Yes, buat teman-teman. Part 2 nih teman-teman, kira-kira bahasan apa yang mungkin pengen ditanyakan nanti di part 2. Lo bisa komen di Instagramnya Ajeng atau komen Instagramnya gua. Instagram Ajeng itu ajeng.dinanti, betul Jeng ya? Betul. Nah, atau di Instagram gua Fajar Surya Budiman, atau lu bisa komen di Instagram di YouTube-nya Ruang Cerita Fajar, ataupun Spotify juga bisa komen. Kira-kira part kedua lu pengen bahas apa, atau menggali atau mengkuliti tentang Ajeng, tentang apa sih? Dunia percintaan, dunia apa lagi? Mungkin yang dunia alam. Yuk, voice over boleh banget loh, karena tuh cukup banyak menjadi pertanyaan di gue sih. Nah, ini yang pertama aja dulu Jeng. Ini yang pertama dulu biar orang tuh betul. Biar dagingnya masih banyak. Oh iya, benar. Oke, part pertama dulu. Oke, apa tuh pertanyaannya kalau? Oke. 2 pertanyaan terakhir untuk part pertama. Pertama, Jeng, boleh dong kasih tips dan saran buat teman-teman yang kalau gue bilang adalah masih galau ataupun mungkin baru di PHK ataupun yang memang dia punya privilege kerja di rumah. Ada nggak sih tips sederhana dari seorang Ajeng yang mungkin bisa menjadi penyemangat mereka semua yang sekarang ini posisi mungkin lagi down karena ya tadi gue bilang PHK, ataupun teman-teman yang punya privilege kerja di rumah, atau yang memang harus kerja di luar karena mencari rezekinya di luar. Dari seorang Ajeng, tips sederhana ataupun saran dari seorang Ajeng, itu yang pertama. Yang kedua, boleh dong Jeng kasih support atau dukungan buat teman-teman garda terdepan yang sampai saat ini mungkin belum bisa bertemu dengan keluarganya ataupun masih jauh dari rumah karena memang menjadi garda terdepan untuk COVID-19, dari seorang Ajeng Dinanti buat teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang didengar. Oke, serius ya pertanyaannya ya, tapi bagus, aku suka. Oke, ini buat teman-teman yang lagi berjuang untuk bertahan di tengah pandemi, yang mungkin kemarin kena korban PHK, atau yang dirumahkan, atau mungkin yang masih work from home, ataupun yang ke kantor. Satu sih dari gue, disyukuri aja. Apapun yang lo lagi alami sekarang, selalu percaya akan ada yang lebih baik di sana, di kedepannya. Sama ikhlas dan juga berserah, selalu percaya, intinya selalu percaya kalau abis ini lo akan lebih baik lagi. Udah, itu doang sih kalau dari gue. Memang meyakinkan diri sendiri agak susah, tapi selalu percaya dan yakin karena semua rezeki itu udah ada yang ngatur, gak bakal ketuker, gak bakal terlambat, dan juga salah alamat. Dan juga buat teman-teman tenaga medis garda terdepan penanganan COVID-19, terima kasih banyak sudah berjuang untuk kami semua. Mohon maaf kalau misalnya kami masih bandel, tidak disiplin sama protokol kesehatan, tapi yang jelas kita pun di sini sangat selalu mendoakan kalian semua. Kita berusaha untuk menjaga diri kita sendiri dan
gue mau nangis jadinya. Karena keluarga gue juga ada yang ini apa? Dikeluarkan aja Mbak, dikeluarkan Mbak. Kita Keluarga gue juga ada yang tenaga medis gitu. Terima kasih sudah berjuang dan pokoknya kita selalu menunggu di rumah. Sehat-sehat kalian. Pokoknya kalian hebat, kalian keren, kalian kuat. Kita menunggu kalian di rumah untuk bisa kumpul lagi sama kita di sini di rumah. Amin. Sarangnya. Kamsahamnida. Tidak. Itu yang It's Not Be Okay itu udah sampai episode 16 loh. Ya aku belum nonton sama sekali. Karena abisnya emang si cowok itu adalah favorit aku banget dari zaman dulu sebelum dia sekarang. Orang-orang pada suka, aku udah suka duluan, terus aku sebel dia orang-orang pada suka, mana aja loh kemarin pada link info siapa aku tetap terus ya. Ibu jangan marah-marah, Bu, sabar. Tadi kan Ibu habis kerja. Iya, sorry. Iya. Ini tuh masuk YouTube. Ampun, aku kayak mama banget lagi di situ, sorry ya guys. Kamu lihat, aku lebih terlihat muda kok. Kalau di sini emang kelihatan mama, tapi asli. Tapi sebetulnya aslinya masih muda kok, tenang aja. Ih, parera loh, masih muda banget, masih belia lah. Masih belia. Jadi teman-teman, ini adalah part pertama. Part kedua nanti kita akan bahas tentang bagaimana voice over yang baik dan benar dari seorang Ajeng. Jadi apa? Baik, boleh dong. Ya kita tinggal nunggu Ajeng aja waktunya kapan available-nya, karena Ajeng ini sibuk banget. Ih, kita masuk sibuk aja, say. Jadi buat teman-teman yang pengen komen apa kira-kira pembahasannya, boleh nanti ya, sekali lagi bisa follow Instagramnya dan juga subscribe channel YouTube-nya Fajar Surya Budiman di YouTube dan juga Spotify, dan juga lu bisa follow Instagram gua di Fajar Surya Budiman, atau follow juga Instagramnya Ajeng di @ajeng.dinanti. Ajeng juga punya apa lagi? Kalian dong subscribe YouTube channel aku. Ajeng Dinanti. Namanya Ajeng Dinanti. Nih salah satunya nih. Betul. Untuk sekarang masih nge-review makanan, tapi mungkin kedepannya akan siaran. Yes, itu dia punya aku. Ajeng Dinanti. Yes. Subscribernya masih banyak pula. Apa gue kan masih junior. Yang aku juga merintis itu mut-mutan lagi bikin. Asli, awalnya doang semangat, lama-lama no time ya gitu. tapi yang pasti itu jangan kapok kita untuk part keduanya nih. Enggak dong, aku akan menantikan kabar itu bahkan. Iya, siap. Yang pasti sekali lagi terima kasih Ajeng untuk waktunya di hari ini buat teman-teman. Yes. Terima kasih juga sudah mendengar Ruang Cerita episode kali ini bersama Ajeng nanti. Dan buat teman-teman yang mungkin kelewatan episode sebelumnya, bisa cek sekali lagi di YouTube-nya di Fajar Surya Budiman, di Ruang Cerita Fajar, ataupun di Spotify di Ruang Cerita Fajar. Oke, Ajeng, sebelum kita akhiri di episode kali ini ada tradisi nih. Kita ada foto virtual untuk Instagram Story. Buat anak milenial sekarang. Sekarang nih? Ya, besok. Gila, gue tuh takut dikomenin deh. Apa? Dikomenin orang bilang Ajeng mulutnya bisa biasa aja nggak, sorry gue lagi sariawan ya guys, sariawan aku ada 3, 1, 2, 3, jadi kayak lo tau kan udah kerjaan gue ngomong 6 jam sariawan tuh set deh. Ternyata aku sabar mulu kan. Tapi aja sabar aja, nggak boleh emosi, tahan, nggak boleh marah-marah. Kakak aja kan kakak ini bisa jadi part 2. Ini bisa jadi part 2 ngomongin tentang mood siaran. Susah loh. Dikirain kita siaran smiling voice, smile beneran. Hati mah padahal cemberut. Hati mah sempet males banget sih. Ini buka-bukaan kan? Ini buka-bukaan sih. Bener. Tapi kan untuk pendengar semua kita kan tetap berikan yang terbaik kan, Jengnya enggak? Bener, terkadang pendengar itu Pak, kalau penyiar juga adalah manusia. Pendengar gitu. Juga manusia. Kok jadi nyanyi gue? Jeng. Yuk foto. Oke, foto. Oke. Jadi 1, 2.
Oke, terima kasih banyak Kakak Ajeng. Ada ininya apa? Ada motion suara gitu. Ini ya, kayak ada gegap gempita kehidupan malam Jakarta. Oh, terus jangan lupa juga ya, gue lupa kasih tahu tadi buat kalian yang pengen dengerin Kakak Ajeng siarannya bisa selalu dengerin di Indika FM di 91,6 setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 4 sore. Betul, Jeng? betul sekali. Pasti kamu nyontek bio Instagram kan? Enggak, mana enggak orang tangan begini. Coba lihat handphone dibuka. Gimana tuh gitu? Baiklah kalau begitu. Nih, tunggu, gue bukain Indika dulu, biar nggak bohong bahwa bener lu ada di Indika. Nih, Waduh. promonya Ajeng. Tunggu. Jangan dimatiin dulu. Jangan di slide. Mana Jeng di bawah kayaknya promo lu Jeng. Bawah. Ah, nih. Ini Indika Jahit. Iya. Yes, that's me. Kok beda ya Kak? Katanya. Dengan cantikan foto aslinya berbeda. Yang penting sama-sama matanya 2, hidungnya 1 sih. Yang penting sempurna semuanya di mata Allah. Semua makhluk Indonesia, makhluk ini adalah sempurna. Amin ya Allah, insyaallah amin. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen dengerin Kak Ajeng di Indika di 91,6 setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 4 sore di Indika Jahit, jaminan hits. Muterin lagu paling hits di siang hari cuman buat kamu. Indika FM 91,6. Wah, siaran nih abis ini nih. Abis ini gantiin gue nih kayaknya kalau gue nggak bisa. Emang lu ada penggantinya? Ada Kak Fajar, udah bisa ada tuh. 6 jam suruh siaran. Kita mah ini aja apa backupan aja, second layer aja. Waduh, invalan ya. Jadi buat bos pemretnya Indika, ya kalau emang lagi butuh tambalan gitu kan, ya lumayan buat dipopok gitu. Kita penyiar juga butuh tambalan sih, kayak lumayan pot-potan nih tiap hari, nggak pengen izin gitu nggak bisa. Oke, jadi Ajeng nanti thank you banget untuk waktunya. Kita tuh sama-sama. Jadi buat teman-teman ini ada episode part keduanya ya. Jadi stay tune di Ruang Cerita Fajar. Episode kedua mungkin kita akan bahas tentang voice over dan juga tadi apa tuh mood ya. Mood siaran gitu-gitu sih. Itu penting tuh buat teman-teman mungkin yang baru berkarir di dunia radio tuh di daerah sih perlu tuh Jung. Iya. Boleh banget. Apa sih? Lagi ngomong. Ya udah. Oke, gue tutup dulu ya. Oke, sekali lagi gue tutup dulu biar lu ini ya. Oke, sekali lagi Ajeng dinanti thank you banget untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kamu di setiap langkahnya. Sampai jumpa di next episode bersama Fajar Surya Budiman di Ruang Cerita Fajar dan juga Ajeng dinanti. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.